Blumbang lah iki ya. Nah, blumbang lare. Dolane Cindilaras. Ya. Hah? Ngene dolane Cindilaras. Iya, Nemone mungkin. ndok ning kene iki mestine. Dene ngene. Awak nggih pemandiane sing nggih medu jajah nang dhuwur. Dhuwur. Wong aku mau kan anu to. Arep tenaten lho. Ya. Apa jenenge? Tertarik arep nyeritakne desa Blendes iki lho. Oh, lare. Kok enek anune Cindilaras. Malah terus rene aku mau. Karo kerja. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk mengikuti perjalanan saya, yaitu mereview tentang Desa Blendes di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pula ditekan pula tombol notifikasinya. Mari ikuti perjalanan saya hari ini belusukan di Desa Blendes, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Hari ini saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk mengikuti belusukan saya yang ada di Desa Blendes, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa Blendes dimulai dari sejak zaman penjajahan dengan lurah yang pertama adalah Mbah Jombor atau Lurah Jombor. Blendes dibagi 3 padukuan, dengan padukan satu adalah padukan Ngampon, padukan yang kedua adalah padukan Kerajaan, dan padukan yang terakhir atau yang ketiga adalah padukuan Sumurlo. Kisah Blendes diilhami dari sebuah kisah atau legenda sang Cindilaras, pemilik jago yang tidak terkalahkan di Kerajaan Kadiri. Suatu hari ada seorang prameswari dari Kerajaan Kediri yang meninggalkan istana. Entah suatu hal kenapa putri tersebut dalam keadaan hamil muda. Beliau adalah istri dari Panji Inukertopati dari Kerajaan Kadiri. Sang prameswari pergi meninggalkan keraton dan pergi jauh ke arah selatan barat, hingga sampailah beliau atau prameswari Panji Inukertopati di sebuah gunung kecil yang memang sangat tinggi. Dalam keadaan hamil, beliau menetap di perbukitan tersebut. Bukit tersebut bernama Bukit Kuncung. Hingga suatu masa atau suatu ketika sang permaisuri atau prameswari melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan sehat. Oleh prameswari, anak laki-laki tersebut atau bayi laki-laki tersebut diberi nama Cindilaras atau Panjilaras. Sang Cindilaras tidak seperti anak pada umumnya. Di usia kecil dia sudah mulai senang berkelana atau bermain hingga ke tempat yang jauh, hingga membuat sang ibunda menjadi gelisah.
Tambah hari, tambah masa, sang pemuda yang tampan tersebut tambah jauh di dalam berkelana dan bermainnya. Sang Panji Laras atau Cindi Laras sukanya naik gunung turun gunung, mencari pengalaman baru di dalam masa remajanya. Sehingga walaupun ibundanya gelisah, tapi sang ibunda sangat mengerti watak dan kepribadian sang pemuda Cindi Laras atau Panji Laras. Hingga suatu hari sang Cindi Laras bisa sampai di daerah Rabelumbang atau Belumbang, tempat air. Dan seringkali Cindi Laras bermain atau sekedar mandi di tempat tersebut, sehingga seringkali ia mendapat inspirasi tentang kehidupan di masa remaja sang Cindi Laras sambil mengasah keterampilan di dalam segala hal. Lokasi dari Bukit Kuncung hingga sampai di daerah Rabelumbang itu memang cukup jauh. Kalau berjalan kaki ya bisa 1 hari untuk mencapai tempat Rabelumbang tersebut atau Belumbangan. Ini saya berada di Dukuh Ngampon ini, di area sebelah timurnya Rabelumbang. Seperti inilah suasana tempat dahulu kala sang Cindi Laras atau Panji Laras bermain-main atau berkelana di usia remajanya. Suasananya sangat nyaman sekali. Hingga sang Cindi Laras menjadi terkenal. Suatu hari sang Cindi Laras bermain di tempat Rabelumbang sambil bermandi dan bermain-main di tempat ini, maka tanpa sengaja mengagetkan seekor ayam betina alas. Ayam tersebut terbang melewati kepala sang Panji Laras. Sang Panji Laras atau Cindi Laras sambil berteriak kepada ayam tersebut untuk meminta 1 buah telur darinya. Dan ayam tersebut dapat berbicara seperti manusia. Ia bersedia memberikan sebuah telur kepada sang Cindi Laras. Kemudian sang Cindi Laras membawa telur tersebut dan membawa pulang di Pegunungan Kuncung. Ini tempat di mana Cindi Laras mandi dan bermain di masa kecilnya atau di masa remajanya. Suasana sekarang tidak seperti dahulu, tapi sumber ini masih dipakai untuk mandi, sekedar mandi dan mengambil air minum oleh masyarakat Desa Belendis. Kemudian sang Panji Laras menetaskan ayamnya di sebuah tempat tempat padi, sehingga ayam tersebut menetas dan menjadi ayam jantan kecil. Ayam jantan tersebut dipelihara oleh Cindi Laras hingga menjadi ayam jantan yang siap diadu. Suatu hari Cindi Laras mendengar kalau di Kerajaan Kadiri akan diadakan adu ketakasan sabung ayam yang diadakan oleh sang raja Panji Inukertopati. Mendengar kabar tersebut, sang Cindi Laras tentu saja pergi untuk mengikuti ketangkasan adu jago yang diadakan di alun-alun selatan Kerajaan Kadiri. Dan benar saja, di dalam sabung ayam tersebut sang ayam Cindi Laras
tidak dapat terkalahkan oleh ayam-ayam yang lainnya, sehingga membuat membuat suasana menjadi terkenal, sehingga sang raja pun mencari tahu anak siapa gerangan yang mempunyai ayam yang tidak terkalahkan. Maka sang Panji Inu Kertopati mencari kabar dari para telik sandinya tentang siapa anak tersebut atau pemuda tersebut. Maka sang Inu Kertopati mendapat kabar bahwa dia bernama Cindilaras, tempat tinggalnya di tengah gunung yang diberi nama Gunung Kuncung. Maka dalam waktu dekat sang Panji Inu Kertopati pun berangkat mencari tempat tinggal sang Cindilaras yang ada di Gunung Kuncung. Dan benar saja, sesampainya di Gunung Kuncung atau di perbukitan Gunung Kuncung, sang Panji Inu Kertopati sangat terkejut melihat ternyata seorang wanita yang ibu dari Cindilaras adalah permaisurinya tersendiri. Maka dengan sangat bahagia sang Panji Inu Kertopati merangkul sang istri dan anaknya yang bernama Cindilaras. Maka dengan kejadian tersebut, sang Panji Inu Kertopati memberikan tempat di mana tempat bermain Cindilaras diberi nama Belendis, atau dari kata karena sekian lama sang permaisuri pergi meninggalkan kerajaan dan selamat hingga mempunyai seorang anak lelaki yang tangguh yang bernama Cindilaras, maka Belendis tersebut berarti pergi belendes kalau bahasa Jawanya itu. Terima kasih karena telah mengikuti perjalanan saya hari ini belusukan di Desa Belendis, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari saya, Rokim Arizona Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu.